Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebelum memulai materi, ibu mau bertanya, apakah Anda tahu apa fungsi Al-Quran? Tidak, Bu. Nah, jadi fungsi Al-Quran itu yang pertama sebagai pedoman hidup. Nah, artinya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita agar kita memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sumber hukum. Nah, jadi Al-Quran ini memberikan kita aturan tentang bagaimana kita harus bersikap, seperti tidak boleh berbohong. Jadi kita tuh harus jujur gitu. Kalau kita jujur, kita akan dipercaya oleh orang lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai pengingat atau nasihat. Nah, jadi isi Al-Quran ini banyak mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus bersikap. Kemudian yang keempat itu sebagai penenang hati. Ketika kita membaca atau mendengarkan Al-Quran, jadi hati kita akan jauh lebih tenang. Nah, jadi Al-Quran itu sangat penting dalam kehidupan kita karena seperti petunjuk jalan gitu. Tanpa petunjuk kita bisa kehilangan arah, apalagi tanpa Al-Quran kita bisa kebingungan gitu, buka mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian jadi Al-Quran itu sangat penting dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup kita akan jauh lebih terarah dan diridhoi Allah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nurul kepada Ibu Nurul. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hadis. Apakah Anda semuanya sudah tahu apa itu hadis? Belum, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang hadis. Hadis secara bahasa adalah cerita atau percakapan. Secara istilahnya, hadis secara istilah hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perbuatan maupun ketetapan beliau. Hadis juga memiliki peran penting dalam Al-Quran. Dengan adanya hadis, umat Islam dapat memahami Al-Quran dengan jelas. Hadis memiliki beberapa penting dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, hadis menguatkan hukum-hukum yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, hadis membatasi hukum ayat-ayat yang masih bersifat umum agar lebih mudah dipahami gitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Rifa. Nah, baik, tadi kan Anda semua sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Giska dan Ibu Nurul kan tentang pengertian Al-Quran, terus pengertian hadis, terus serta fungsi-fungsi Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang Ibu akan bagi dua kelompok, yang mana satu kelompok itu berisikan 4 orang. Nah, yang satu kelompok satu, terus kelompok 2. Nah, dibagi dulu ya kelompoknya. Ini kelompok 1, terus yang di belakang kelompok 2. Nah, jadi yang kelompok 1 semuanya kan udah dapat nih kelompoknya masing-masing. Nah, jadi kalian mencari tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis, terus fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Nah, Ibu kasih dulu waktu selama 7 menit untuk mencari materi tersebut. Pengertian Al-Quran, pengertian hadis, fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Apa lagi Bu habis pengertian, Bu? Fungsi Al-Quran sama fungsi hadis. Udah, ada yang mau ditanya lagi? Enggak, Bu. Ada, Bu. Udah siap? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Nah, jadi kan tadi udah ketemukan pengertian hadis, terus pengertian Al-Quran dan fungsi hadis serta fungsi dari
Al-Quran. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 pergi ke kelompok 2 dan perwakilan kelompok 2 pergi ke kelompok 1. 1 orang, Bu. 2 orang. Nah, udah kan sekarang kan berarti materinya kan beda-beda nih sekarang. Dari kelompok 1 tuh ada yang pengertian Al-Quran, hadis, terus fungsi Al-Quran dan fungsi hadis kan. Iya, Bu. Nah, beda-beda kelompok juga kan di masing-masing kelompok nih. Nah, kalian diskusikan dulu sekarang ini diskusikan dulu yang udah tersedia di kelompoknya dulu. Nah, nanti kalau udah siap baru kita lanjut nanti dikembalikan ke kelompok asalnya. Nah, sekarang diskusikan dulu apa yang didapatkan dari kelompok 1 dan 2. Udah? Nah, udah kan? Udah semuanya. Nah, sekarang kembali lagi ke kelompok asalnya. Nah, udah kan? Sekarang udah kembali ke kelompok asalnya. Berarti kan kelompok 1 udah mendapatkan apa itu? Udah mendapatkan materi dari kelompok 2 dan kelompok 2 sudah mendapatkan materi dari kelompok 1. Iya, Bu. Nah, jadi Ibu minta dulu nih perwakilan dari kelompok 1, perwakilan 2 untuk presentasi hasil diskusinya ke depan. Siapa dulu yang mau tampil ke depan? Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1 siapa yang mau tampil ke depan? Saya, Bu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil diskusi kita semua. Yang pertama itu ada pengertian Al-Quran. Al-Qurannya itu kalam Allah, perkataan Allah. Dan pengertian hadis itu adalah perkataan, perbuatan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga itu ada fungsi Al-Quran, yang mana fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pedoman manusia, sebagai pedoman hidup manusia. Dan fungsi hadis itu adalah untuk menjelaskan isi Al-Quran yang belum jelas maknanya. Mungkin sekian dari kami kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai hapus dulu. Ya, kelompok 2 lagi. Siapa perwakilannya? Ya, silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang telah kita diskusikan bersama. Yang pertama itu mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, fungsinya itu sebagai petunjuk ataupun pedoman hidup bagi manusia. Selanjutnya itu pengertian hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Dan fungsinya yaitu untuk menjelaskan hukum-hukum di dalam Al-Quran yang belum dijelaskan secara rinci. Ya, terima kasih. Nggak ada salah ya. Kita beri aplaus untuk Nah, mungkin Ibu akan sedikit menguatkan dari materi kita hari ini, yaitu Al-Quran dan hadis itu merupakan sebagai pedoman hidup kita semua. Dan tadi fungsi hadis, fungsi Al-Quran tuh anak-anak itu semua udah tahu kan fungsinya. Dan pengertian dari Al-Quran dan hadis itu sudah tahu juga kan. Ya, Bu. Nah,